Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah bisa hadir dalam pertemuan sinkronus sekarang ya. Kita sudah pertemuan ke-6. Sebelum ke materi, terdengar suara saya, Bapak Ibu? Jelas sekali, Pak. Oke. Jelas. Terima kasih sudah bisa hadir di pertemuan 6 ini ya. Mohon maaf baru saya bisa pertemuan sinkronus yang kedua yaitu pada hari ini. Sebetulnya ya sama ya. Kelas PJJ ini ya hampir semuanya kayaknya semuanya kerja kayaknya ya. Semuanya kerja ya sesuai dengan motonya yang ya UN Cirebon ya. Kuliah aman, kerja nyaman. Nyaman, kerja nyaman gitu ya. Kayaknya semuanya kerja ya Pak Muh ya. Iya Pak, semuanya ini pada kerja semuanya Pak. Oke, sip, mantap. Jadi saya bisa memaklumi ya, dan lain sebagainya. Keadaan kita masing-masing gitu ya. Namun dari awal saya tidak akan menyusahkan nilai, itu yang pertama. Namun ada namunnya, namun mohon kerjasamanya gitu ya. Seperti yang saya evaluasi dulu dari yang itu ya, teknis dulu tentang di portal. Kalau masalah tugas atau diskusi atau misalkan udah ditutup nih misalkan itu saya pokoknya ngasih waktu itu 1 minggu gitu ya. 1 minggu. Kemarin itu yang kelas 5 ini tugas 2 ya, itu kan dari semuanya itu hanya diselesaikan oleh 43 orang nih. Ada peningkatan lah ya, walaupun tidak semua gitu. Nah, saya kan bingung kalau udah habis waktunya gitu. Kemarin juga ada kesulitan dari saya sudah dibuka yang salah upload itu ya. Mohon diperhatikan juga kalau kalau tugas itu saya tidak akan menyulitkan ya, yang masih ringan-ringan saja. Nah, namun materinya itu harus pas itu. Kemarin itu saya bingung yang pertama itu kan itu sebetulnya enggak substansi ya, tapi kan takutnya diperiksa gitu. Masa ini salah mata kuliah tetap diberi nilai gitu, nanti yang kenanya saya gitu. Terus kalau enggak dikasih nilai, nantinya disangkanya tidak diperiksa gitu. Nah itu. Kemarin kita semua dosen itu virtual Zoom dengan Kaprodi, pengelola prodi gitu ya. Jadi banyak arahan-arahan dan ya kasus-kasus yang terjadi ya. Ternyata dosen-dosennya ya unik-unik gitu ya. Unik-unik itu ya beda-beda, ada yang saklek dan lain sebagainya gitu. Jadi Kayak mahasiswanya Pak. kita diingatkan gitu ya. Alhamdulillah nih prodinya intinya ada di pihak semuanya lah gitu. Seperti prodi juga kan ingin ada di pihak mahasiswa, ke dosen itu ya supaya tidak yang aneh-aneh lah gitu ya. Mungkin ada beberapa dosen yang seperti itu gitu ya. Kalau saya, aduh kasihan juga itu mahasiswanya ya, sampai ada yang mengalami yang ekstrim, tugas dikumpulkan 1 jam atau 1 hari ada Pak? Belum ada Pak, yang Belum. semester ini belum ada. Tapi untuk tugas yang agak berat kemarin menulis. Oh ada. Ada. Tulis tangan. Tulis Tulis tangan, tangan. wajib tulis tangan. Waduh, Astaga. Karena susahnya. yang ditulis tangan itu makalah Pak, resume gitu, bukan isian. Tapi dikirimkan di portal Pak. Iya, ditulis tangan, PDF, kirim portal. Tujuannya apa katanya? Empat pertanyaan, Pak.
Mengenang Tujuannya biar melembutkan jari, Pak. 4 lembar lebih Pak. Habis. Sebenarnya yang nggak enaknya saya kasihan ke dosennya Pak. Khawatir nggak bisa baca tulisan kita Pak. Ya itu saya Banyak yang Latin. saya itu kalau suruh nulis Yang Pak, mending ketinggalan, dulu yang orang gitu ya. ketinggalan kemarin itu saya Pak dosen yang nggak ngirim tugas itu. Oh, kenapa Pak? Portalnya sudah tutup. Waduh, waduh jadi masa nggak bisa buka aku gitu. Suruh Jadi ini aja mungkin Pak, nyuruh bisa nyuruh dirubah orang Pak. aja. Bukan PJJ itu Pak. Iya itu. PJD. Oh, PJJ. Pendidikan jarak dekat. Oh iya betul. Kalau sampai tulis tangan itu ya walaupun apa ya itu sudah ketinggalan. Nah, kalau kita inginnya yang orsinil, orisinalitas itu ya sebetulnya tetap ada ya seperti para ulama atau para ilmuwan juga tetap ada inspirasi dari Iya, Pak, semuanya. sebelumnya gitu ya. Jadi seperti artikel dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan udah zamannya teknologi kalau kita ingin ngecek apakah ini mahasiswa copy paste atau ada similarity ya, ada Turnitin dan lain sebagainya. Malahan ada juga tuh dosen waktu ya di kampus yang lain ada cerita teman saya gitu. Kalau Bapak masih mending itu tulis tangan. Ini tulis tangan terus covernya itu logo IAIN-nya itu harus ditulis juga. Kacau itu. Mantap. Itu kayak jurusan ini ya, apa? Lalu itu Pak, perlu Lain. direalisasi. Iya betul. Keterlaluan lah. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit Pak ya itu. Itulah. Pokoknya kita sama-sama. Yang terpenting tuh saya justru kadang-kadang suka gini Pak, yang bingung tuh. Saya tuh nilai insya Allah tidak akan pelit, tidak akan susah. Saya udah mudahkan, tapi masih ada aja gitu yang misalkan ada kemarin misal ya ada yang salah upload atau sekarang nih nggak ngumpulin gitu. Eh, Padahal bebas aja Ditanya gitu. kemarin banget. Ada yang namanya resume itu ya silakan bebas gimana Bapak Ibu aja. Itu kadang-kadang ada juga tuh yang ekstrim ya, tapi sampai 1 lembar atau berapa poin itu ya keterlaluan. Tapi ya saya menghargai gitu ya. Menghargai silakan lah. Yang terpenting ada usaha gitu, ikhtiar. Jadi tugas kita itu hanya ikhtiar Pak ya. Nah itu. Kalau saya kalau nggak ada tugas yang diupload itu apa susah nilainya. Kalau ngirim ke WA, Japri atau ke email nggak bisa gitu ya. Kita pahami bersama bahwa semuanya itu apa di apa semuanya itu adalah harus terekam di portal gitu ya. Nanti Pak Muh tolong di screenshot ya ini setiap ini ada nanti dari pas materi sama eh apa ya jawab. Jadi kita santai saja. Ini ada orang Cirebonnya, ada berapa orang di sini? Ada yang orang Cirebon? Ada Pak, ada dekat. Abdul Mufid. Berapa Itu, orang? Pak. Bapak Ibu? PJ-nya Pak. PJ-nya itu orang Cirebon Pak. Oh gitu. Terus Kamu siapa lagi? namanya. Banyak ya? Satu, Pak. Oh 1, oke. Ya Ini 5 ini 1 Pak. ini kayaknya ibu-ibu sama laki-lakinya banyak laki-laki ya? Iya Pak. Oke. Ibu-ibunya takut yang mau keluar Pak. Sembunyi terus nih Pak. Oh gitu. Takut diserang kayaknya ya. Kita santai saja lah ya. Iya Pak. Udah ya dengan kesibukan masing-masing ya. Jadi pas waktunya mohon di ini saja supaya apa? Supaya kuliahan selesai dan lain sebagainya. Kalau PJJ itu ada skripsi nggak Pak? Nggak tahu Pak. Belum ya? Belum Pak. Nggak cuma Aturannya belum. Oh, oke. Deskripsi. Karena kan sekarang dari Kemdikbud bebas Pak. Iya gitu. Karena ya bebas juga ada aturan-aturannya. Oke. Hmm. Nggak harus skripsi kan gitu Bang G. Ya, yang penting ada arti. Nah, saya pernah mendengar jika memiliki karya tulis mungkin itu bisa digantikan sebagai ujian skripsi. Nah, itu bisa ya kalau sudah upload dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau udah kerja itu kalau ada pilihan
saya sarankan ke Bapak Ibu itu lebih baik kita artikel aja gitu ya. Kan buat apa? Buat ya kalau Oh udah iya kerja iya. kan artikel itu manfaat gitu. Tulisan bisa publish dan lain sebagainya. Ini semuanya udah punya Google Scholar belum? Akun? Belum, Pak. Belum. Eh, Belum. kalau bisa itu ya kita itu semuanya sekarang itu diwajibkan ya. Dalam artian diwajibkan itu akun Google Scholar itu ya bikin aja masing-masing itu kan gratis dari Gmail gitu. Asal punya email, bikin dan saya nitip itu namanya harus nama kalian asli gitu ya. Jangan disingkat-singkat nih. Misalkan Pak Zainal itu jadi Zaba-Zaba itu nggak boleh ya. Saya sendiri temannya aja bingung Pak saya. Ini siapa namanya kalau waktu WA Itu itu. maksudnya itu biasanya itu ada aja Pak yang Bapak Ibu ya yang misalkan tidak mementingkan memerhatikan nama itu gitu ya. Contoh misalkan nama saya asli nih Sony Samsurijal. Saya nulis artikel, saya publish dan lain sebagainya. Tapi di di apa Google Scholar itu nama saya disingkat misalkan Sony SR gitu. Nah, itu kan nantinya tidak masuk ke Google Scholar saya, malahan masuk ke nama Sony Samsurijal yang lain gitu. Nah, itu yang disayangkan kita yang berkaryanya, yang nulisnya, tapi masuknya diklaim oleh orang lain. Karena itu kan sistemnya udah otomatis. Nah, jadi kalau bisa, apalagi yang guru dan lain sebagainya, itu jadi bisa artikel publish di jurnal juga masuk ke prestasi juga gitu. Apalagi kalau dihakikan gitu, artikel kan bisa dihakikan. Itu yang ringan-ringan itu tapi dihakikan. Tapi sekarang itu kalau kita melihat oh dosen ini atau mahasiswa ini rajin dan tidaknya, itu sudah tidak by berkas, tidak berdasarkan berkas tumpuk lain sebagainya tidak. Cek aja Google Scholar-nya. Apakah dosen ini rajin nulis atau tidak gitu. Kalau yang rajin itu pasti ada tulisannya gitu ya di jurnalnya dan lain sebagainya. Nah itu untuk kita ya dari sekarang karena itu manfaat buat ke depannya. Nah itu ya kalau yang apa tadi yang diperhatikan. Jadi setiap tugas yang diupload agar tidak salah upload. Jadi sebelum upload tuh dicek dulu namanya, tugasnya, nama dosen dan lain sebagainya. Yang selanjutnya memperhatikan batas waktu pengiriman atau penyelesaian tugas. Kemarin kan sudah saya ingatkan lagi sebelum habis waktunya gitu. Saya insya Allah kita 1 minggu lah ya, 1 minggu udah cukup. Silakan selesaikan. Ya kalau masih mau nyantai-nyantai silakan nyantai. Tapi pas malamnya, nah itu selesaikan biasa sistem SKS ya. PJJ itu sistem kebut semalam. Biasanya kalau kepepet itu ya, itu pakai jurus Pak, yaitu the power of kepepet gitu ya. Biasanya dalam kepepet itu suka ada kekuatan gitu ya. 1 malam itu bisa selesai beberapa mata kuliah gitu. Kalau tipenya seperti itu silahkan gitu ya. Kalau masih ada waktu panjang, ya kalau masih bisa santai-santai, kenapa harus cepat-cepat gitu ya misalkan. Itu bagi yang males Pak ya, dalil yang males gitu. Yang terpenting adalah pas sebelum waktunya habis, selesai upload-nya itu. Jadi kita udah bisa mengukur tuh batas kemampuan kesibukan kita. Oh ini terukur enggak? Nah itu tolong banget ya. Karena saya suka kepikiran Pak. Aduh, Bapak misalkan atau Ibu nggak ngirim nih gitu. Padahal yang lain udah saya kasih nilai gitu ya. Saya maksimalkan dan lain. Saya nggak bisa kalau ngirimnya misalkan via WA nyusul atau via email itu nggak bisa karena kan tidak terekam di portal gitu ya. Nah itu batas waktu penyelesaian tugas sudah sesuaikan dengan ya sesuai dengan keinginan mahasiswa ya. Jadi tidak cepat-cepat ya, dan lain sebagainya itu 1 minggu saya kira eh, sudah inilah ya. Kenapa saya jam 6 pagi hari Jumat itu ya supaya saya bisa meriksa gitu ya sebelum Sabtu dimulai. 10 seluruh penilaian itu sudah terintegrasi dengan sistem gitu ya. Nah itu. Jadi mohon kerjasamanya buat semuanya supaya ya kita nilai kita aman. Ini kan beasiswa semua ya Pak ya, yang PJJ itu. Iya, Alhamdulillah betul, Pak. Pak. Kalau S2-nya ada nggak Pak beasiswa PJJ?
Pak, nah seperti saya kemarin nggak kirim tugas itu gimana Pak hukumannya? Nah itu ya, itu kan susah Pak ya. Nanti yang Pak, saya yang kira itu sampai jam 10 siang. itu Pak Sehu dicek lagi. Pak, suruh push up 10 kali, Pak. Tapi kan saya Nggak bingung gitu berkomen. mau ngasih nilainya. Tapi tenang lah ya, karena nanti kan Ya, kalau Pak. tugas itu kumulatif, nanti yang kedepannya dimaksimalkan saja Pak ya. Saya itu Maaf Pak, sebenarnya saya itu aktif Pak, tapi kan kok sampai ketinggalan Pengennya harus saya. Nurotima, gitu. Pak. Nah itu ya. Kok dapatnya yang lain gitu loh, Pak. Iya. Emang itu Pak Sehu ya, kalau udah lupa itu emang suka tidak ingat gitu ya. Itu masalahnya itu. Jadi, tolong dialarm Itu lah ya. Iya. sempat ada masukan juga Pak. Gimana? Targetnya kita itu jam 11 atau jam 12 malam itu waktunya. Tapi kalau curi-curi jam 4 itu kan suka biasa 12 malam. Itu Pak. Akhir waktunya. Akhir Sampai saja waktunya, banyak ketinggalan. akhir waktunya jangan pagi gitu Pak. Iya, Oh. kan kerja katanya. Kalau jam 12 malam bisa begadang. Sebetulnya kan apa waktunya itu kan bisa gadangnya malam malam Jumat. Oh, kelelahan Pak ya. Udah malam Jumat itu kelelahan kayaknya. Kalau malam Jumat Pak, cuacanya buruk, suka hujan lokal. Oh gitu. Aduh. Itu saya maksudnya supaya bisa apa ya meriksa lah ya sebelum ininya, sebelum Sabtu dimulai gitu ya gitu. Sebetulnya ya kita atur-atur aja ya. Nanti kita sesuaikan. Kalaupun masih sama, misalkan jam 10 itu saya udah pertimbangan dengan saya meriksanya dan sebagainya. Seperti sekarang ini Pak ya, kita sama-sama juga ya, karena saya juga ngajar di kampus ya Ibu Darussalam gitu ya. Jadi seperti Jumat Sabtu itu sama saya full. Jumat misalkan Jumat itu sama di S1 di S2 ya. Terus Sabtu ini sekarang full itu sampai sore gitu. Ya seperti yang sekarang saya PJJ ini berarti yang lainnya saya online kan atau saya semuanya tidak terbengkalai gitu ya. Kita tanggung jawab ke peran kita masing-masing. Saya yakin semuanya pada sibuk, tapi tolong disiasati semuanya gitu ya. Nah, itu untuk tugas. Nanti saya dicek lagi. Nanti kayaknya kalau ada yang ketinggalan lagi itu pasti alasannya beda lagi ini Pak ya. Jangan sampai gitu. Enggak, Pak, enggak. Itu kan masih Usahakan enggak ketinggalan, Pak. Pak Sehu itu banyak alasan itu, Pak. iya iya. Saya kita sama-sama lah ya, insya Allah. Karena tugasnya pun ya masih ringan-ringan lah. Insya Itu Allah baru kemarin tugas Bapak aja yang ketinggalan. Waktu nanti akhirnya kedepannya Pak ya. Nanti belum kedepannya, nanti kedepannya diperhatikan lagi ya, karena kita kumulatif dan lain. Seperti yang kemarin kan udah saya buka, udah diperpanjang, tapi kenapa ya di sistemnya itu mahasiswa nggak bisa upload gitu. Nah itu saya nggak tahu, udah konsul ke operator pusat gitu ya, udah ke ketua prodinya gitu ya. Malahan ternyata itu mahasiswanya katanya itu. Kalau di dosennya udah aman gitu, tapi mahasiswanya WA ke ketua kelasnya tetap tidak bisa. Nah, itu ada ya. Sama yang kelas A5, A6 juga ada yang seperti itu gitu ya. Cuma tidak banyak gitu. Satu orang, dua orang gitu ya. Tapi ya saya juga ingin dimaksimalkan. Nah, tapi udah konsul ke operator pusatnya tetap seperti itu ya. Akhirnya nanti berarti yang dimaksimalkan tugas-tugas kalau ada tugas atau kalau hal-hal yang harus dinilai, nah itu yang diperhatikan. Untuk diskusi juga silakan aktif ya di situ karena saya kan nanti memberi nilainya dari situ, dari kehadiran yang lain sebagainya. Itulah ya, kita saling memahami bersama dengan kesibukannya masing-masing. Itu mungkin ya. Ada yang diinikan lagi Pak, ditanyakan terkait teknis? Sudah aman? Kita tuh sampai Desember ya, awal Desember kalau nggak salah itu. Info Pak untuk UTS-nya gimana Pak? Oh gitu. Kalau UTS saya gampang lah Pak.
karena UTS itu seperti yang kemarin saya katakan ya, ujian tidak serius gitu UTS itu. Serius ini Pak. Bapak ini UTS suka itu kan bercanda. Jangan bercanda Pak. bercanda Pak, jangan Kalau jangan. Bapak suka bercanda nggak apa-apa ini Pak. Apa Pak? Pak Umri suka bercanda itu. Oh gitu. Kita bercanda aja Pak, jangan serius-serius. Hidup ini sudah serius gitu ya sekali. Jadi gini, kalau ya saya mah gampang nanti juga dilihat saja lah di portal gitu ya UTS-nya. Itu biasanya Iya, ya tidak memberatkan. Kadang-kadang saya kalau contoh seperti mahasiswa ya, biasanya saya nanti pas UAS aja gitu ya, penilaiannya sama dengan saya bagi-bagi dengan UTS juga gitu. Tapi kan kalau di sini harus terekam gitu ya, jadi UTS-nya harus ada, tugasnya harus ada, UAS-nya harus ada. Nah, itu. Insya Allah akan ada itunya, cuma menurut saya nanti tidak akan memberatkan lah. Kita yang ringan-ringan saja. Saya tidak semuanya dengan kehusnudonan saya bahwa semuanya itu pada sibuk, jadi diatur-atur gitu. Cuma tadi kata saya ya, jadi kita saling saling kerjasama lah gitu. Dari sayanya misalkan sudah memudahkan kalau kalau cerita dari ketua prodi itu kan ya ada aja dosen-dosen yang mengerikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu. Jadi tidak memahami dan lain sebagainya. Ya itu mungkin kembali ke karakter masing-masing gitu ya. Nah itu. Itu sebetulnya sudah ya outcome-nya harus ada, ya output-nya harus ada gitu ya. Terus produk dan jasa dari mata kuliah itu atau dari mahasiswa itu harus ada gitu. Kedepannya nantinya harus dihakikan dan lain sebagainya. Nah itu sekarang tuh kalau akreditasi itu penting juga buat dosennya, buat mahasiswanya dan buat kampusnya gitu. Itu saling membantu ke situ. Itu ya. Jadi kita saling melengkapi. Cuma ya kita sedang-sedang saja. Yang terpenting nanti kuliah kita selesai tepat waktu. Ini apalagi beasiswa Pak ya. Harus bisa pinter-pinter ngatur strategi, ngatur waktu gitu. Itu saya kemarin yang S3 juga ini pengalaman ya Pak, cerita sedikit beasiswa S3 dari Kemenag. Saya target itu tepat waktu Pak. Yang itu target. Kalau yang lainnya itu bonus lah ya. Seperti IPK dan lain sebagainya. Nah, untuk tepat waktu itu tidak semuanya bisa tepat waktu Pak. Tidak semua. Kalau misalkan oh di kelasnya aktif nih, pintar dan lain sebagainya, tapi tidak bisa mengatur waktu, tetap ketinggalan dengan yang biasa-biasa. Nah, kita justru dari awal itu harus betul-betul sudah terukur gitu ya. Ini kompak misalkan satu kelas kita masuk bareng, keluar bareng. Nah, itu kan enak Pak ya. Kalau semuanya seperti itu. Jadi kompak semuanya gitu ya, sudah semuanya sama-sama. Pak Gopur kayaknya mau keluar duluan Pak ini. Jangan Pak, harus bareng-bareng Pak. Suka keluar cepat itu, Pak. Nah, nah itu. Jadi kalau semuanya sama gitu, nah itu enak. Itu diatur strateginya Pak. Jadi setiap kelas itu kita harus saling support gitu. Kalau Oh iya. kalau ada yang ketinggalan, ada apa nantinya, apalagi kalau di tugas akhir ya, ini kalau kita ada tugas akhirnya itu. Apalagi beasiswa itu biasanya kalau melebihi batas waktu, yaitu biaya sendiri gitu ke sananya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Pokoknya target Bapak tepat waktu aja. Nah, itu. Itu tinggal diatur-atur. Apalagi kalau udah datanya misalkan ya, kalau skripsi atau penelitian, data sudah ada di laptop itu, Pak. Itu ya kita itu kalau ingin serius itu ya, misalkan 1 minggu, dalam 1 bulan, berapa minggu itu ya. Tapi siang malam gitu ya, semuanya itu bisa selesai, Pak. Gitu. Saya disertasi itu harus minimal itu 250 halaman. Ya, waktu saya 275 halaman pada waktu itu.
yaitu difokuskan aja. Ya harus ada yang dikorbankan salah satu. Itu kalau nanti pas akhir. Kalau tidak seperti itu ya nantinya akan terbengkalai. Nah, itu kita sharing aja Bapak ya sama-sama. Kalau Bapak udah yang terpenting itu mengatur waktunya. Nilai jangan ada yang ketinggalan. Misalkan salah satu dosen ada yang ketinggalan, nah itu kan juga menghambat gitu Pak ya. Nah, itu mungkin Pak ya. Ada lagi Pak? Diskusikan. Aman ya? Tugas aman. Aman, Pak. Gimana Pak? Terlihat Pak? Ya. Oke, sebelum ke materi, nah di sini saya ingin mengecek ya, kita tes sama-sama paradigma kita, persepsi kita. Apa Pak paradigma persepsi itu? Apa paradigma persepsi itu? Tanggapan, Pak. Pandangan, Pak. Tanggapan. Pandangan, tanggapan. Oke, Pendapat. tanggapan banyak ya. Gambar apa Pak yang Anda lihat Pak? Yang berasik-asik di pantai, Pak, itu. Asik-asik di pantai, berduaan, terus apa lagi? Menikmati alam. Bayi Pak. Nah, Sambil ini nggak, Pak? Menjamkan Bayi. mata lihat. pasti ada yang kaget tuh, ada yang tidak terlihat. Mana bayinya katanya. Sambil menjamkan mata ya, Pak. Iya. Ini alam mimpi nih, Pak. Dari sangkar burung ini. Gambar bayi, Pak. Iya, alam dan lain sebagainya. Gambar bayi. Mata pelajaran atau mata kuliah itu sama ya Pak. Itu bagaimana persepsi kita, sudut pandang kita, apapun itu. Memang pasti beda-beda cara melihatnya. Dasarnya aja gitu. Nah itu ya, pada saat kita melihat ini ada laut dan lain sebagainya. Berapa jumlah titik hitam Pak? Terlihat tidak? Tidak ada, Pak. Nah itu ya. Tidak ada titik, Nggak ada, Pak. Nggak ada titik hitam. hanya kotak. Putihnya putih. Sudah bukur sangkar nih Pak. Buat satu. Apa ya nanti ini kan ya gitu ya. Cara persepsi. Gambar apa Pak? Wajah wanita. Oh, kayak Gambar wanita, gambarnya Pak Wajah Umbri, wanita. Pak. Wajah wanita, ada yang Gambar wajah perempuan. nah, itu ya. Tambah kayak kartun, Pak. Atau kayak kartun menurut merokok, trompet Pak, gitu ya. Nah itu Gambar meniup trompet sama gambar wanita. paralel atau bertingkat nih Pak? Pusing, Pak. Pusing. Bertingkat. Depan catur. Bertingkat. Kenapa, Pak? Beda-beda ya. Nah itu bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu anaknya siapa yang rame itu? Anak saya, Pak. Bebek atau kelinci? Kelinci. Anak ibunya banyak. Kelinci. Nah, ini ya. Kelinci. Kelinci. Oh. Pangpung kali. Terakhir, berapa jumlah kaki gajah Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Empat. Nah, itu ya, ada yang beda-beda. Nah, Lagi dong, Pak. 6. nah, udah. Siapa suka nambah nih? Ada kuis juga ya. Nanti saya sebetulnya ingin ngecek gitu ya, misalkan daya penglihatan kita, daya tajam kita. Nanti itu ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi berapa tajam tuh penglihatan, ingatan dan imajinasi gitu. Nah itu nanti kita ukur itu seperti apa. Nah itu ya untuk semuanya. Jadi nanti kalau misalkan dalam hal diskusi berbeda pendapat itu sudah biasa. Yang masalah itu adalah beda pendapatan gitu.
Kedekatan biasanya bermasalah tuh kalau dengan teman atau dengan kalau kita sudah dibiasakan. Kenapa? Karena dalam sudut pandang itu pasti berbeda-beda, Pak. Bagaimana background kita melihatnya di sini. Saya yakin dari sini, apalagi orang Cirebon, ya sudah banyak mengetahui bagaimana apa cerita-cerita atau bagaimana sejarah Cirebon itu sendiri. Oke, kita ke sini ya, nanti kita sharing. Terlihat tidak, Pak? Kelihatan, Pak. Cirebonan. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Lihat, Pak. Harapannya berdirinya Keraton Kecirebonan di sini ya, Pak ya. Nah, di sini Pak kita melihat sejarah berdirinya ternyata ya kalau kita melihat itu kan sudah saya share juga di portal ya, nanti kita diskusi Pak. Banyak hal-hal yang betul kalau yang namanya kerajaan itu pasti Pak. Seperti di pesantren itu kan bentuknya kerajaan. Seperti di mana lagi di Arab ya, yang sistemnya kerajaan-kerajaan, hal-hal semacam ya seperti yang sejarah-sejarah masa lalu itu pasti ada hal-hal yang bisa terjadi seperti itu. Di sini kan Kecirebonan itu dari Sultan Charbon Amirul Mukminin berawal dari perlawanan Pangeran Raja Kanoman terhadap penjajah Belanda, sehingga beliau dibuang ke Ambon dan kehilangan haknya sebagai seorang sultan. Dibuangnya Pangeran Raja Kanoman ke Ambon ternyata tidak menyurutkan api perlawanan para pengikut setia Cirebon yang menuntut dipulangkannya kembali Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon. Jadi ada faktor-faktor lain ya bahwa kenapa terjadinya keraton ke Cirebonan di sini. Kecirebonan di situ ya. Jadi banyak yang namanya kerajaan itu pasti ada misalnya dengan anak ke ayah, adik kakak dan lain sebagainya. Kalaupun itu kuat itu biasanya ada pihak lain yang ingin meruntuhkan atau mengadu domba gitu. Nah ini. Nah, ini ya. Terpecahnya Kesultanan Cirebon itu di awal dari perjanjian 7 Januari 1681, ini dari perjanjian berikutnya. Pada akhirnya Kesultanan Cirebon itu terpecah menjadi dua keraton, yakni Keraton Kanoman dan Kasepuhan. Itu ya dari perjanjian itu. Namun terpecahnya Kesultanan menjadi dua keraton di sini bukanlah akhir dari selesainya masalah perpecahan keraton di Cirebon. Justru sebaliknya, Pak. Company memainkan pengaruh politiknya di Cirebon sehingga lahirlah keraton baru yang dinamakan yaitu Keraton Kacirebonan. Nah, ini orang-orang VOC atau orang-orang company, orang Belanda gitu. Biasanya Pak, kalau dalam hal kalau kita melihat negara, orang-orang yang di luar kita itu contoh Indonesia atau negara manapun itu mana yang kekuatan di negara itu apa itu. Nah, kalau yang terkuatnya misalkan maaf ya ekonomi, berarti yang harus dijajah itu ekonominya. Kalau kuatnya budaya, budayanya dulu dijajah dan lain sebagainya. Salah satunya kalau orang lain negara bangsa lain contohnya melihat Indonesia, kita kan kuat dari keagamaannya, apalagi mayoritas Islam. Sehingga yang paling dihajar itu adalah bagaimana membenturkan umat Islam dari organisasi Islam yang satu dengan yang lain, yang satu dengan yang lain. Gitu. Nah, disinilah kita harus menyadari, Pak, karena semuanya itu dibiayai gitu. Ada yang membiayai bagaimana umat Islam itu berbenturan dan lain sebagainya. Itu, Pak ya. Contoh kecil seperti apa noh? Banyak ada yang ketakutan. Dulu kita pernah, Pak, rame yang waktu kalau zaman sekarang itu viral-viral gitu ya. Zaman dulu belum musim viral itu. Yang Inul Goyang Ngebor itu, Pak. Pernah ya?
zaman dulu tuh Favorit, sudah Pak. lama. Sudah lama tuh itu. Nah, itu kan kalau di Itu Indonesia ingat itu Pak Deni. di Indonesia rame tuh. Apalagi Rhoma Irama pada itu yang terdepan yang melarang Inul tampil dan lain sebagainya. Yang mendukung itu justru ulama itu ya. Kiai yaitu Abdurrahman Wahid Gus Dur gitu. Dengan dalil ya Gus Dur simpel aja. Kalau yang negatif kan ada karena Gus Dur tidak melihat dan lain sebagainya. Kalau Gus Dur bukan itunya. Itu adalah salah satu budaya Indonesia yang harus dikembangkan. Yang kedua, kalau yang tidak suka, simpel aja jangan melihat. Itu ya. Kalau Gus Dur itu kan gitu aja kok repot gitu ya. Sama ya dengan jangan segala sesuatunya itu dipersulit. Nggak bisa dipermudah. Nah, maksudnya arahnya ke mana? Ternyata negara tetangga itu adalah orang Malaysia, Kementerian Malaysia, Perdagangan dan lain sebagainya. Dengan adanya goyang ngebor itu dari Inul itu, mereka itu ketakutan, Pak. Itu. Ketakutannya apa? Jangan sampai budaya Indonesia atau apa kalau bahasa ininya menyebar sampai merajalela. Kalau di Indonesia itu kan seperti K-pop-nya, budaya Korea itu sudah menyebar ke anak-anak muda gitu. Nah, dulu Malaysia juga menyadari itu. Itu Inul kalau tidak dicegah itu akan booming di Malaysia. Kenapa? Itu bisa muncul, bisa tersampaikan budaya-budaya Indonesia, apa yang dipakai Inul pasti diikuti, budaya Indonesia misalkan Inul pakai apa pasti orang Malaysia mengikuti, ingin membelinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya Menteri Malaysia pada waktu itu lupa lagi namanya di situ ya. Jadi mereka itu sampai khusus mengucurkan dana untuk bagaimana orang-orang Islam itu di dalam negeri di Indonesia itu supaya bisa mencegah kengetopannya atau pada waktu itu sedang ramainya goyang ngebor Inul itu supaya tidak merambah kemana-mana. Nah itu Pak, jadi ada pro kontranya. Padahal salah satu kalau kita melihat di sini nanti ya, itu budaya itu bisa agama nilai-nilai keislaman itu bisa masuk ke budaya gitu ya. Nah kalau kita melihat Inul mah itu lebih ke budaya Indonesianya bisa merajalela di Malaysia, itu yang ditakutkan. Itu salah satunya. Nah, sehingga di sini kalau kita melihat Cirebon juga sama Pak gitu. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, hampir semuanya POC atau company itu Belanda itu bagaimana dia supaya bisa berkuasa? Ya salah satunya adalah bagaimana memporak-porandakan kerajaan-kerajaan yang sudah ada. Salah satunya mengadu domba atau ya seperti kalau kita melihat di film-film Pak. Kalau ada kakak adik atau yang lainnya saudaranya pasti itu diiming-imingi kerajaan dengan memasok persenjataan, memasok dukungan dan lain sebagainya sehingga terpecah belahlah gitu ya. Nah itu. Nah, di sini kan berdirinya Keraton Kecireboan itu tidak lepas dari konflik-konflik yang terjadi di Cirebon ini pasca perjanjian itu. Ya, pada tahun 1697 Sultan Sepuh wafat meninggalkan dua orang putra, yakni Pangeran Dipati Anom putra tertua dan Pangeran Arya Adiwijaya adiknya. Timbul perseteruan antara kakak beradik berebut tahta kesultanan. Nah, ini sudah biasa Pak ya. Gitu. Makanya terjadinya seperti ya kalau sistemnya kerajaan itu pasti seperti itu. Makanya kalau ya mungkin kalau kita yang memiliki pesantren itu kan pesantren kan sistemnya kerajaan turun temurun. Nah di situ itu harus diwaspadai. Dalam artian waspada itu orang tua itu atau pengasuhnya itu harus betul-betul apa ya? Dalam artian itu memposisikan anak-anaknya gitu. Kalau cek sunama apa supaya untuk parebut gitu ya. Nah itu. Nah ini hal-hal seperti itu tuh banyak gitu ya. Nah karena sistem kerajaan tuh hampir seperti itu semuanya. Karena kerajaan tidak demokrasi gitu ya. Arab juga sekarang sudah mewanti-wanti tuh. Arab mau turun ke anaknya ya. Harusnya pamannya sirik dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada isu pada waktu-waktu dekat itu yang mengatakan bahwa anaknya Raja Salman yang sekarang itu kan inginnya modern gitu.
Kalau di Arab itu sudah apa, konser musik sudah bebas, sudah masuk ini ya, konser musik itu kan dulu tidak boleh perempuan itu, ke pasar juga tidak boleh, dan sekarang sudah dibebaskan sedikit-sedikit. Boleh nonton konser, boleh nonton sepak bola dan lain sebagainya. Karena dia lulusan Amerika anaknya, jadi ingin modern gitu Arab itu. Sebetulnya Arab itu udah seperti ingin Indonesia, yang dimana di Indonesia itu multikultural, ya dalam artian berbeda-beda itu tetap saling bisa menghargai gitu. Itu Arab itu baru mau sekarang seperti Indonesia. Tapi kadang-kadang suka aneh ya, kadang-kadang orang Indonesia ingin ke Arab-Araban gitu ya. Nah itu padahal itu adalah budaya, bahwa Islam itu bukan Arab. Kenapa berbau Arab itu? Karena ya Nabi Muhammad pada waktu itu ya turunnya dengan di Arab itu sendiri gitu. Jadi budaya-budaya Arab itu melekat gitu. Padahal kita tetap dengan Islam dan budaya Nusantara itu, bagaimana budaya Indonesia itu tidak hilang. Nanti disinggung di sini juga, Pak. Nah, itulah kerajaan, Pak. Intrik-intriknya hampir seperti itu. Berani hampir ingin mengkudeta orang tuanya ya dan lain sebagainya. Pada waktu itu Raja Salman itu ingin acara kemana, itu bodyguard-bodyguardnya itu sudah dibikin skenario bagaimana supaya celaka lah itu. Cuma kalau di Indonesia mungkin intelijen ya, itu tercium, akhirnya tidak bisa terlaksana untuk mencelakai ayahnya itu, orang tuanya itu. Nah, itu salah satu di artikel yang mengatakan demikian. Nah, maksud saya adalah dikaitkan bagaimana kerajaan itu trik-intriknya itu yang lebih harus diperkuat itu adalah di dalam gitu. Kalau di dalamnya kuat, insya Allah. Kalau misalkan ada yang apa memporak-porandakan dari luar itu kuat. Seperti di sini ya, yang Cirebon itu sejak berdirinya Cirebon. Perkembangan Keraton Kacirebonan ini tanggal 13 Maret 1809, pemerintah kolonial menetapkan bahwa wilayah Kesultanan Cirebon dibagi atas 3 daerah, masing-masing dikepalai oleh seorang sultan. Nah, di sini yang pertama daerah Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh Sultan Sepuh 7, daerah Majalengka dikepalai oleh Sultan Anom 5, dan daerah Indramayu dikepalai oleh Sultan Kacirebonan. Ini kadang-kadang itu kalau kita melihat Pak, orang kolonial itu Belanda itu masuk ke budaya kita itu ya, budaya Indonesia gitu. Banyak itu seperti kalau di kita ya pulang. Nah, ini sama ya. Yang memetakan itu, yang menetapkan itu mereka ikut campur gitu. Nah, itu dari apa? Campur tangan orang-orang kolonial itu banyak. Sehingga bisa terlihat kalau orang Belanda yang menjajah negara tersebut, maka itu yang diwariskan itu hanya kebodohan. Seperti di Belanda, orang-orang Belanda itu kan ke Indonesia itu mewariskan bangunan-bangunan yang perkuat dan lain sebagainya. Tapi juga mewariskan perbudakan-perbudakan. Tapi di kita itu kan ada yang dilestarikan, ada yang dipakai. Contohnya seperti apa? Misalkan Panjat Pinang tuh. Nah, itu Panjat Pinang itu kan budaya dari orang Belanda, orang kolonial pada waktu itu. Kerajaan Belanda itu ingin melihat mun urang mah hayang nyengsirikeun gitu nya, ingin menertawakan orang-orang Indonesia gitu. Caranya dengan apa? Ya adanya Panjat Pinang. Itu kan Panjat Pinang kalau kita melihat yang satu diinjek, satu naik gitu. Itu orang-orang Belanda kan tertawa dan lain sebagainya, menertawakan itu. Nah, itu tapi oleh kita ya karena mungkin itu dari nenek moyang atau apa ya, leluhurnya dulu ditamakan, itu sama jadinya dilestarikan itu. Padahal itu dari mulai kerajaan-kerajaan Belanda. Jadi mereka itu mengatur gitu ya, para kolonial ini. Di saat ini harisma yang dimiliki oleh Sultan-Sultan Cirebon merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Sultan Cirebon memiliki status sosial tinggi. Ya, dianggap sebagai pemangku adat, sementara kekuasaan politik sudah tidak dimiliki sejak 1813. Nah, perkembangan keraton di Cirebon itu dari Sultan-Sultan Cirebon ini adalah masih atau apa ya, ingin memiliki
status kewibawaannya itu masih ada. Meskipun secara politik kekuasaannya itu masih kurang, mereka tetap berusaha untuk dapat melestarikan harisma yang telah diturunkan dari leluhurnya. Usaha melestarikan harismanya itu melalui apa? Antara lain tetap mempertahankan pemakaian gelar seperti pangeran, sultan, dan sebagainya. Nah, itu ada unsur-unsurnya tersendiri itu, Pak, supaya harismanya itu masih tetap. Yang kedua, membuat silsilah yang dimulai dari Nabi Adam hingga para pembesar Cirebon gitu ya. Jadi ada silsilahnya dari keturunan sampai ke kerajaan Cirebon gitu ya, supaya masyarakat itu mengetahuinya gitu ya, dan masih tetap harismanya itu masih ada. Mengumpulkan benda-benda pusaka. Dalam artian benda-benda pusaka itu untuk apa? Ya, untuk mengingatkan gitu ya bahwa di Cirebon itu ada kerajaan yang harus dihormati dan lain sebagainya. Perubahan kultur kecirebonan di sini ya. Nah, ini kultur itu kan budaya, adat istiadat, ada kliwon, upacara adat hitanan keraton kecirebonan, ada tradisi ngisi swayang. Nah, ini adalah perubahan kultur kecirebonan, di mana semuanya ini adalah dijalankan di Cirebon itu sendiri. Salah satunya misalkan Kliwonan, nah itu kan ada tuh. Misalkan yang dinamakan Jumat Kliwon itu seperti apa dan lain sebagainya. Upacara adat hitan keraton ke Cirebonan, nah ini ada. Jadi itu untuk mengingatkan kembali bahwa bahwa upacara adat itu adalah untuk menghormati menurut pemerintahan Kecirebonan atau keraton itu sendiri gitu ya. Jadi ada upacara adat di situ supaya masyarakat bisa menghormatinya. Yang selanjutnya tradisi ngisi swayang. Nah, di sini tradisi ngisi swayang itu ada beberapa poin. Di sini ada tradisi suraan, yaitu suroan ya, peringatan tahun baru Islam. Nah, itu sama di kita juga ada. Yang kedua tradisi saparan, yang ketiga tradisi tawurji, yang keempat tradisi muludan dan tradisi panjang jimat di keraton Keciribonan. Kalau tradisi peringatan tahun baru Islam itu sudah biasa ya, di kita juga suka ada. Nah, ini di Cirebon itu yang namanya masuknya ke tradisi ngisi swayang. Swayang itu yaitu tadi ya, ada Maulid Nabi gitu ya, ada apa aja yang terpenting tahun baru Islam itu dirayakan di situ. Saparan sama gitu ya. Tradisi-tradisi itu juga dilakukan. Bentar, Pak. Nah, ini terakhir ya, Pak. Tradisi saparan, bagaimana tradisi ini dilakukan oleh di Cirebon ya. Nah, itu tradisi Tawurji apa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Surak, Pak. Surak itu apa, Pak ya? Yang ini tuh, Pak, koin uang koin, lempar-lempar uang koin tuh, Pak. Nah, iya betul. Tawurji. Jadi tawur itu seperti ya tawer ya, sedekah. Ji-nya itu diambilnya yang ke haji lah gitu. Jadi tawurji itu lebih ke sedekah gitu ya. Sedekah nyawer dengan uang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu tradisi muludan dan tradisi panjang jimat dan keraton Keciribonan. Nah, ini sama ya. Jadi itu dilestarikan bagaimana muludan, tradisi panjang jimat dan di keraton itu dilestarikan gitu ya. Itu masuk kepada tradisi ngisi swayang. Nah, itu banyak. Silakan ya. Itu mungkin Pak ya, nanti kita silakan didiskusikan bagaimana hal-hal yang terjadi di kerajaan Cirebon itu sendiri. Nah, ini salah satunya. Nah, ini terakhir
ya sudah terima kasih gitu ya. Nah itu. Nah itu Pak ya. Jadi hal-hal yang bagaimana yang ada di Cirebon itu Panjang Jimat dan lain sebagainya itu masyarakat itu menjadi kebiasaan serta disepakati bersama Pak, dan untuk diwariskan ke generasi-generasi supaya tidak hilang atau tidak punah seperti yang tanggal 12 Rabiul Awal gitu ya, di sekitar keraton itu dilaksanakan, ada tradisi muludan dan lain sebagainya. Nah itu kalau apa, panjang berarti wadah yang berupa piring besar. Di sini jimat berasal dari kata azimat yang maknanya itu cita-cita bersama Pak, yang merupakan tekad bersama untuk melaksanakan bersama-sama pula. Nah ini berarti istilah panjang jimat atau ada wadah itu piring besar kepemimpinan yang berlandaskan keikhlasan rububiyah dan amaliyah itu. Pada prinsipnya Pak, kalau setiap kita melihat adat istiadat yang dilakukan di Cirebon atau di kita, itu pasti ada apa? Ada maknanya gitu. Kalau orang orang tua bilang itu ya pasti ada apa? Ada makna yang terkandung di dalamnya gitu. Kalau kita melihat juga sebetulnya kan walaupun gitu ya seperti misalkan kalau di kita ada tahlilan, ada maulid atau apa itu kan awal-awalnya ya seperti ini, ada dari budaya-budaya yang dari non muslim gitu ya, bukan dari Islam, tapi oleh kita dilestarikan, namun nilai-nilai Islamnya ada gitu ya. Seperti tahlilan itu kan mau tidak mau kan dari tradisi Hindu Buddha, tapi oleh ulama para wali songo itu hebatnya itu adalah di apa? Dikemas lagi. Dimasukkan nilai-nilai Islamnya di situ sehingga bacaan-bacaannya diganti gitu ya dengan kalamullah gitu. Nah itu. Nah disitulah hebatnya para wali songo. Bayangkan Pak, kalau pada zaman waktu itu Islam masuknya, maaf ya, taruhlah seperti di Arab misalkan Wahabi, udah habis itu. Maksudnya habis itu paling Islam tidak berkembang gitu. Nah ini kan hebatnya para wali songo itu masuk ke budaya. Jadi di dalam budaya itu ada makna-makna atau tradisi-tradisi keislaman, nilai-nilai Islam dimasukkan sehingga masyarakat itu bisa tertarik dengan nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga banyak yang memeluk Islam. Nah, itu sama tujuannya juga sama di sini ya, ada tradisi muludan, tradisi panjang jimat di Keraton Kecirebonan gitu ya. Itu sama semuanya untuk melestarikan dan supaya generasi-generasi muda itu bisa apa ya? Ya bisa menghargai apa leluhurnya gitu ya. Nah, di sini tradisi Rajaban gitu ya di Keraton Kecil dilangsungkan setiap tanggal 27 Rajab gitu. Nah itu juga sama gitu ya untuk memperingati bagaimana hari besar Islam dan lain sebagainya. Itu Pak, silakan kalau untuk sebelum ditutup untuk kalau ada yang didiskusikan Pak, kita tukar pikir saja, tukar pikiran, apalagi di sini ada apa orang Cirebon ya. Itu banyaklah tradisi-tradisi Cirebon yang betul-betul apa dulunya dari sejak kerajaan, ada Syawalan dan Gerebegan gitu ya. Ada tradisi ruahan gitu ya, rowahan gitu ya, rowah gitu ya, bulan bulan rowah, bulan Sa'ban. Ada tradisi likuran gitu ya. Nah ini malam-malam ganjil pertengahan dalam bulan Ramadan ya, biasanya yang mencari apa tuh Lailatul Qadar gitu ya dan lain sebagainya. Tapi dilangsungkan di dalam halaman depan bangsal Prabayaksa yang diisi dengan tadarusan gitu ya. Jadi di kerajaan itu dijalankan sehingga oleh masyarakat ya itu diikuti gitu. Sampai sekarang tradisi itu ya ada gitu ya. Walaupun setiap wilayah-wilayah Cirebon itu pasti beda-beda gitu ya. Sama seperti di kita itu. Semoga tidak puas Pak, supaya kita bisa diskusi dan mencari sendiri bagaimana pengetahuan tentang kerajaan Kecirebonan ini. Silakan Pak kalau ada yang didiskusikan Pak, yang lainnya. Assalamualaikum Mbak. Salam. Eh,
Ini Pak, saya mau bertanya mengenai, saya tertarik pada sejarah Cirup. Itu kaitannya Syekh Nurjati sama Sunan Gunung Jati serta Baku Cirebon itu kaitannya apa, petan sejarahnya bagaimana Pak? Jadi apakah dulu Sunan Gunung Jati atau duluan Syekh Nurjati Pak? Mbak, itu aja mungkin pertanyaan saya Pak. Terima Oh, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang lainnya. Ada yang menanggapi? Tambah barokah dan kita masuk surga supaya Silakan bisa menanggapi yang lainnya. Kita diskusi bersama di sini. Kita sharing-sharing. Pak Saihu atau yang Tadinya lainnya, silakan. Pak, Ya. pertanyaan saya kan apakah masih untuk silsilah kerajaan di Cirebon bahkan di lokasi situ makam ya, apakah masih berlaku sampai sekarang? Jadi durian-duriannya Mbak Gunung Jati apakah sampai sekarang itu masih berlaku sistem kerajaannya itu Pak? Lingkungan situ maksudnya itu. Yang di situ, Pak. Ya, maksudnya itu di lokasi kerajaan atau di area Cirebon situ Pak ya. Walaupun sekarang sudah dibentuk gubernur, tapi kan di lokasi bekas-bekas kerajaan atau duriannya Mbak Gunung Jati, apakah sampai sekarang itu masih berlaku sistem kerajaan apa enggak? Yang mungkin itu saya tanyakan Pak Dosen. Ya. Sudah, terima kasih. Yang lainnya? Kalau ada silakan menanggapi gitu ya dari dua pertanyaan tadi supaya kita diskusi. Saling melengkapi dulu silakan. Kalau ada yang menambahkan atau yang menjelaskan atau mengurangi Pak, kalau nggak menambahkan. Silakan Nyai Gapur. Nyai Gapur itu. Silakan Pak Kiai. Nyai Gapur. Ya Pak Kiai, kita Ahli sharing. sejarah itu. Mana Pak Kiai? Orang Cirebonnya mana nih? Pak Mufid Guna. Pak Yasin. Iya, Pak. Ayo silakan, kita sharing Pak. Oh iya, Pak. Pak Kiai kalau menambahkan juga silakan. Yang pertanyaan pertama yang pengetahuan saya, karena lokasi saya dengan Cirebon Gunung Jati lumayan jauh, saya lebih dekat dengan Majalengka. Nah, pertanyaan pertama, ya sebenarnya dalam sejarah itu seperti Pak Soni dibagikan, Syekh Nurjati dulu, baru Syekh Gunung Jati. Itu kalau duluan gitu loh, siapa yang lebih dulu. Akan tetapi karena kepemimpinan pada waktu Syekh Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati itu sebenarnya lebih masa kemasan itu pada masa Syekh Syarif Hidayatullah atau disebut dengan Gunung Jati itu. Syekh Nurjati atau kita sebut sebagai Syahdatul Kafi gitu. Jadi penyebar utama sebenarnya yang mengawali dari beberapa sumber itu adalah Syekh Nurjati yang pertama, tokoh pertama. Tetapi era kemasan itu di era Syekh Syarif Hidayatullah atau disebut juga Syekh Gunung Jati gitu. Untuk mungkin pertanyaan kedua adalah ini sebenarnya lebih rumit di pertanyaan kedua itu karena pertama orang Cirebon sendiri itu mengakui bahwa tadi kan bilang bahwa apakah kerajaan itu masih ada di sistem kerajaan di Cirebon gitu. Oh iya, menurut saya masih ada karena 3 keraton itu misalnya Kesepuhan, Kecirebonan dan juga Kesepuhan
Kesepuhan, Kanoman, dan juga Kecerbonan. Itu 3 kerajaan itu masih eksis sampai sekarang. Dan juga satu lagi itu adalah Peguyon, yakni atau disebut sebagai yang disinggung adalah Keprabonan. Jadi ada 4 sebenarnya yang eksis itu, yang kalau misalnya hari-hari besar itu mengadakan semua. Walaupun Kanoman dan sebenarnya Kanoman, Kesepuhan, dan juga Keprabonan, Kecerbonan itu tempatnya itu masih satu lingkup tuh, masih berdekatan gitu loh. Jadi untuk kerajaan masih ada, kerajaan masih ada. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Sony bahwa secara politik ya nggak terlalu untuk masyarakat Cirebon sendiri ya nggak terlalu tapi untuk sistem silsilah kerajaan Cirebon itu masih ada. Nah, ada mitos atau yang dipercaya oleh orang-orang Cirebon, misalnya pertengkaran antara Kanoman, Kesepuhan itu di akhir-akhir tahun ini banyak yang mengungkit beberapa silsilah di Cirebon itu sendiri. Misalnya di Kanoman, mohon maaf, misalnya itu bukan silsilah asli, misalnya itu buatan Belanda, singgung-singgung soal itu. Misalnya Kesepuhan juga begitu. Misalnya raja-raja sekarang itu bukan dari terah dari Gunung Jati, misalnya. Terah maksudnya silsilah dari Gunung Jati. Atau yang kita sebut sebagai nantinya itu di masyarakat Cirebon itu dikenal sebagai sejarah peteng. Sejarah peteng itu sejarah hitam yang memang tidak bisa dibuka. Kalau dibuka ya akan membuka aib-aib waktu zaman VOC itu tentang perpecahan antara 3 keraton yang ada itu sampai 4. Nah, itu yang disebut sebagai sejarah peteng. Nah, itu sejarah peteng karena berbagai wilayahnya yang dimateri oleh Pak Sony, wilayah Majalengka, Kuningan, dan Cirebon, itu berbagai wilayah yang memang itu sejarah peteng itu akan membuka apa yang disebut sebagai mana silsilah, apakah 3 kerajaan itu merupakan terah dari Gunung Jati silsilahnya begitu. Apakah itu adalah pembentukan VOC pada waktu era itu sebenarnya. Dan ini masih sampai sekarang juga oleh budayawan Cirebon itu masih diperdebatkan. Ada yang memang percaya dengan sejarah peteng, ada yang enggak, dan juga yang lainnya. Karena di beberapa sejarah peteng ketika VOC, yakni tahun 17-an lah, setelah itu orang-orang misalnya ulama-ulama di Cirebon itu lebih mementingkan untuk membuka pesantren-pesantren yang ada di Cirebon. Makanya tidak heran pesantren-pesantren yang ada di Cirebon itu tahunnya adalah sekitar 17-an, abad ke-17-an. Pembukaan pesantren, misalnya pesantren-pesantren tua yang ada di Cirebonnya, itu sekitar 1700-an. Baik di barat, utara, selatan Cirebon itu ya segituan, tahun-tahun segituan. Misalnya yang terkenal, misalnya Buntet, pesantren Buntet, pesantren Gedongan, pesantren Babakan Ciwaringin, pesantren Bairante, dan juga pesantren-pesantren yang lainnya. Itu sekitar tahun segituan. Karena itu emang tidak sepakat dengan yang ada di keraton, karena memang sudah diakuisisi oleh penjajah. Itu sih soal sependek pengetahuanku soal Cirebon. Begitu, Pak. Terima kasih. Mantap, luar biasa, Pak. Ya. Kalau yang lainnya silakan kalau ada yang menambahkan atau melengkapi. Mohon maaf, Pak. Masih keterkaitan dengan sejarah Cirebon tadi Bapak Abdul Mufid, terima kasih atas penjelasannya. Berarti daripada Sunan Nurjati itu awal mulanya Syekh Datul Kahfi dulu, mungkin Syekh Nurjati duluan yang
pertama kali mengajarkan Islam di Cirebon. Kalau yang saya tahu itu kalau Pak Sangkan dan Syarif Hidayatullah itu awalnya dari Prabu Siliwangi. Dan tapi Syekh Nurjati ini atau yang awal menyebarkan Islam di Cirebon itu silsilahnya dari mana Pak? Atau asalnya dari Timur Tengah atau asli Cirebon sendiri? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Mungkin seperti pengetahuanku itu dari Baghdad. Kalau saya Syarif Hidayatullah kan beliau dari gunung atau disebut sebagai Gunung Jati itu dari Mesir. Meskipun beliau itu masih keluarga dengan Pajajaran. Begitu. Makanya nanti Mbak Husang kan itu jadi sebelum Cirebon kan Pajajaran. Cirebon masih sebuah duku kecil yang belum kota-kota besar banget seperti tempat-tempat biasa yang kemudian adanya Syarif Hidayatullah itu ya melawan saudaranya sendiri, orang tuanya sendiri, maksudnya begitu. Jadi tidak mengirim upeti lagi, Kota Cirebon tidak mengirim upeti lagi, upeti yang notabene adalah dulu upetinya orang Cirebon ke Pajajaran adalah terasi. Karena memang waktu dulu khas dari Cirebon adalah terasinya. Karena emang berdekatan dengan laut Pantura di kalau Gunung Jati. Begitu sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul Mufid. Yang lainnya silakan kalau kita sharing-sharing. Pak Kiai Abdul Ghafur, ada tambahan? Yang lainnya? Terima kasih. Sebenarnya siapa yang lebih tahu tentang Cirebon adalah orang-orang Cirebon. Nah, Contoh, siapa yang tahu Banyuwangi, alhamdulillah saya tahu ceritanya. Nah, begitu kan. Jadi suatu daerah, siapa yang lebih tahu adalah orang yang tinggal di tempat tersebut. Siapa yang tahu Jawa Tengah, ya orang-orang Jawa Tengah. Dalam hal ini, Ustadz Abdul Mufid itu orang Cirebon. Alhamdulillah. Semua udah diwakilin oleh Pak Abdul Mufid. Jadi sejarah tentang Cirebon. Mungkin saya cuma mau menanggapin sebentar. Kalau literasi tentang Cirebon itu kan udah ada dalam materi. Tinggal dibaca, kita budayakan literasi, ya kan? Kita budayakan membaca, kemungkinan ilmu akan kita peroleh dengan. Sebenarnya Pak Daryana itu hanya memancing bagaimana Pak Mufid mau berkomentar gitu ya. Mungkin yang akan kita tanggapin Pak dosen yang lebih menarik sajalah. Contoh kayak Pak Sehu, ke Cirebonan itu Kesultanan itu masih ada apa enggak? Turunannya ada apa enggak? Terus sejarah-sejarah kayak situs-situs atau tempat wisata apa aja di Cirebon. Mungkin kita mau ke sono nanti ada referensi-referensi atau kuliner-kuliner apa aja di Cirebon. Nah, itu penting itu disampaikan di sini mungkin. Suatu saat siapa tahu kita bisa sudah bareng. Nah, kan enak gitu. Dikomandoi oleh Pak Abdul Mufid. Terima kasih. Mantap ini Pak Kiai itu. Mantap bener. Bang itu real ya Pak ya. Jadi apa yang kita butuhkan misalnya kulinernya. Ada enggak tuh Pak Abdul Mufid tuh? Silakan. Empal gentong paling Pak. Oh, iya. Direkomkan Pak Abdul Mufid. Yang khas dari aja gitu Pak, masih dilestarikan di sana atau gimana? Soalnya kita kalau bicara sejarah itu cukup membaca saja Pak. Yang tidak bisa dibaca ini kulinernya ini Pak. Bagaimana ini? Tidak muncul ya Pak dalam buku. Harus dirasakan ya Pak Gopur. Iya. Banyak Pak, bisa tanya Pak. Banyak ya. Banyak. Ada jaminan nggak kalau kita mahasiswa ke sono, Pak Mufid bisa jadi tour guide? Bisa Pak, keliling kalau Cirebon.
Dari yang mahal sampai yang murah, insya Allah. Ya, maksud kami mewakili teman-teman, jadi sesuatu itu bisa diperminim begitu. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda sebagai tuan rumah yang baik kepada teman-teman sekalian. Lebih jelasnya cari yang gratis gitu, Pak. Oh iya. Nyari yang gratis. Pesantren Pak, yang gratis banyak aulanya. Dari ibu-ibunya ada nggak nih tanggapan? Kalau ada. Ya Ibu, ya gimana ini? Sayang lagi. Ibu yang dekat Cirebon siapa ya? Bu Umri, Bu Umri. Bu Nur lebih dekat, Bu Nur. Mana Bu Nur tuh? Bu Umri mana Bu Umri? Bu Nur apa Bu Umri ini? Biasanya Bu Nur, Bu Umi lu suka usul, tapi sekarang kok suka mingkem ya? Gantian dong Pak, gantian yang lain dulu lah. Takut bosen teman-teman saya melulu. Udah Bu, silakan nih. Biar Pak dosen tahu Bu Nur, kalau yang ibu-ibu itu ngomong gitu Pak dosen ya. Nggak apa-apa ya. Silakan Bu. Apa tambahannya Bu? Ngikut aja lah Pak dosen. Bu Siti itu Bu Siti. Kemana itu? Main ikut-ikut aja. Kemana aja dibawanya. Sekarang kan sudah bebas, ibu-ibu kan sudah bebas berbicara atau Bu. Itu 3 mana toh? Itu dulu itu, ya Pak ya, Pak. Sekarang sudah berbebas bicara kok. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Ya, dalam sejarah Cirebon ini kan, kalau sekarang itu kan Cirebon itu ada 2 bahasa ya Pak. Ada yang Sunda, ada yang Jawa, Kejawen. Nah, dalam hal zamannya Syarif Hidayatullah dalam penyebaran Islam itu bahasa yang digunakan waktu di Cirebon itu apakah memang sudah bahasa Jawa Nyong ya, atau apa ya kalau di Cirebon itu, atau sebagian memang sudah ada Sundanya gitu Pak? Nah, siap. Bagus. Mau menanggapi Pak Supriyatna, Pak dosen, maaf ya. Siap Pak Kiai, bagus. Silakan langsung. Bau-baunya Sunan bercanda Gunung nih. Jati itu memakai bahasa kalbu Pak Yatna ya. Memakai bahasa hati. Jadi tidak perlu dipertanyakan itu. Enggak, maksudnya kenapa Cirebon itu jadi ada 2 bahasa gitu. Ada yang terbawanya ke Sunda banget Cirebonnya. Kadang kan orang Cirebon ada yang ngerti Sunda, ada yang enggak Pak gitu. Kenapa? Karena letaknya Cirebon itu ada di Jawa Barat dan mayoritas penduduk Jawa Barat adalah Sunda. Tapi dialeknya memang dialek-dialek Jawa. Tapi berbeda dengan Jawa yang saya Jawa Timur. Itu Jawa ke Jawa Baratan Pak itu. Iya, Jawa, emang beda Jawa yang Jawanya. ke Barat-baratan. Ke Jawa, Kalau Jawa Timur kan beda itu. Ya. Kalau Pekalongan, kan beda Pak. Inyong Rasudi untuk mantu mana-mana yang beler. Nah, itu contoh orang Jawa Tengah itu Pak. Ya. Tapi kalau orang Jawa Barat beda lagi tuh Pak. Jawanya orang ngapak Jawa juga Barat beda beda ya. lagi tuh. Ya. Kalau Cirebon itu Jawa Kesundahan. Iya, Jawa ke Sunda. Istilahnya hampir-hampir ke Sunda gitu ya. Pan balik lah Cirai. Lah itu kan ya gitu kan ya Pak. Tuh. Pan balik kan dalam bahasa ini mau kembali kan gitu ya Pak. Benar ya itu. Pan balik kita Iya. atau Nyong arep takon. Nah, kalau orang Jawa Timur kan melebu. Nah, kalau orang Jawa Barat manjing. Nah, beda udah itu. Itu ya. Kalau lemes mana Pak tuh? Kalau lemes sih lemesan Jawa Tengah. Lemesan Jawa Timur Pak. Kalau lemesan itu. Orang Solo Pak lemesnya. Oh gitu. Gantung Pak, kalau orang Jawa Timurnya Surabaya Pak. Kasar. Lagi ya. Ngalam. Oke itu Pak ya. Jadi silakan nanti kalau apalagi di sini ada orang Cirebon itu tadi kata Pak Kiai Abdul Ghafur ya, dan Pak Sehu dan yang lainnya
Emang setiap yang harus kita kata kuncinya pegang itu dalam sejarah itu siapa yang menulisnya itu. Karena yang menulis itu seperti misalkan, maaf ya, kalau kita lihat misalkan yang dinamakan penjajah itu bagaimana siapa yang menulis. Salah satu. Contohnya gini, misalkan kalau kita melihat yang misalkan Syiah itu Sayyidina Ali itu kan wah diagungkan melebihi Nabi Muhammad gitu. Nah itu. Tapi kalau yang bukan Syiah itu akan beda. Biasa aja tentang Sayyidina Ali itu gitu ya. Maksudnya tidak seperti yang diagungkan oleh Syiah pengikutnya. Nah itu. Nah, jadi siapa yang menulis di sana seperti dinamakan penjajah gitu ya. Kalau misalkan kalau saya di Tasik itu misalkan ada Kiai Haji Jenal Mustofa gitu ya. Atau kalau di Saya Pak. Indonesia, oh ya, Jenal Mustofa. Itu kayaknya anak Kalau ini. sampean Jenderal Mustafa KW. Oh iya betul KW. Nah, jadi kalau menurut orang Tasik itu ya Jenderal Mustofa itu ya pejuang gitu, pejuang dan lain sebagainya gitu ya, sampai bagaimana orang Islam dan lain sebagainya, menggerakkan santri untuk kemerdekaan, mengusir penjajah. Tapi kalau yang menulisnya orang Belanda atau orang penjajahan dan lain sebagainya, ya kayak Jenderal Mustofa atau misalkan Pangeran Diponegoro itu bagi mereka itu ya penjajah gitu. Nah itu jadi siapa yang menulis atau dari sudut pandang mana yang menulis sejarah itu kalau disebut condong itu condongnya kemana, pro-nya kemana, nah seperti itu. Kalau kita melihat dalam hal buku sejarah itu kalau setiap orang yang menulis sejarah itu pasti beda-beda gitu. Ada yang beda-beda gitu, ada yang sama, ada yang beda gitu. Jadi betul tadi kata Pak Kiai Abdul Ghafur ya. Jadi dalam artian itu hal-hal yang sudah ada dalam buku itu kita pelajari bersama, kita kembangkan bersama. Kalau ada hal-hal yang perbedaan itu yang sifatnya tidak substansial, nah itu harus kita saling menghargai. Karena kalau kita melihat atau kita kejar itu, ya itu sejarah itu emang seperti itu. Jadi sejarah itu siapa yang menulisnya gitu. Yang dikejar siapa yang menulisnya. Kenapa di sini alhamdulillah ya ada Pak Kiai Abdul Mufid nih di sini, bagaimana orang Cirebon asli ya harus dikeluarkan bagaimana di Cirebon itu realnya dari sampai sekarang, zaman dulunya dan lain sebagainya. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Nah itu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Ya mungkin materi ini kita cukupkan sekian ya Pak. Nanti kita diskusi untuk kedepannya. Dari saya itu aja. Mohon maaf kalau tidak banyak kekurangan, tidak maksimal. Semoga tidak puas supaya kita diskusi, mencari sendiri. Dan yang terpenting bagi saya, Bapak Ibu semuanya lulus tepat waktu ya. Karena kita dan yang terpenting itu fokus, konsisten dan fokus. Nilai jangan ada yang kalau bayaran tuh nunggak ya, jangan ada yang nunggak di dosennya masing-masing dan lain sebagainya. Kalau bagi saya insya Allah akan memudahkan dan mohon bantuannya juga dari Bapak Ibu semuanya, kita saling kerjasama gitu. Karena saya kalau sistemnya tidak masuk ke portal, nah itu lebih leluasa Pak gitu. Bisa via WA, via apa gitu leluasa. Kalau ini kan sama dengan UT gitu ya. Kalau UT itu sama ya dengan PJJ ini. Jadi semuanya by system gitu. Jadi kalau ada yang japri, ada apa. Tapi kalau menurut saya dalam hal penilaian Pak, ini dibandingkan UT itu lebih ramah lingkungan PJJ gitu ya. Tidak terlalu galak lah nilainya gitu ya. Kalau UT itu terlalu mahal buat nilai itu. Dari kitanya misalkan udah bagus dari dosennya, tapi ternyata di UT-nya itu diramu lagi. Ada by system yang dosen itu tidak tahu. Kok nilai akhirnya jadi jelek gitu. Nah itu. Kalau di PJJ insya Allah ya tidak terlalu ini. Tinggal bagaimana dosennya kalau bahasa kasarnya itu tidak pelit nilai lah gitu. Ya, yang terpenting Mudah-mudahan
Mudah-mudahan Pak dosen mengerti dengan kita semua karena kita orang-orang sepuh. Ikan gabus udang rempeyek, Pak. Kalau ada nilai bagus, kenapa harus yang jelek gitu, Pak? Ya, mantap. Gitu yang Pokoknya nama percanten ke Pak dosen lah. siap Mas Supriyatna ya. Sudah layak masuk ke sepuhan Cirebon ya Pak orang-orang. Pokoknya Pak Jenal dipimpin Pak Jenal, Pak Saihu di sini ya, Pak Kiai Abdul Ghaffur, Pak Supriyatna, yang lainnya gitu ya. Kompakan saya nitip semuanya lulus sama-sama untuk nilai insya Allah saya tidak memberatkan, yang terpenting bagi saya adanya kerjasama gitu ya. Mas saya tidak keburu itu ya karena saya mau dibuka juga kadang-kadang seperti yang kemarin itu tidak bisa ternyata mahasiswa padahal dari sayanya udah ditambahin misalkan 1 hari atau berapa jam ternyata tapi mahasiswanya tidak bisa upload. Jadi dimaksimalkan. Mohon maaf Pak dosen. Ya. Mungkin nilai saya bisa dibagi 2 sama Pak Saihu Pak dosen. Coba aja Pak Saihu. Tambah sendiri sama nilai dibagi 2. Harusnya nilainya 200 ya bagi 2 jadi 100. Pokoknya cukupin aja lah Pak ya. Pak Jenal itu kata Pak Jenal yang penting husnul khotimah itu ya nanti. Ya. Insya Allah aman ya Pak Jenal ya. Oke. Ini udah di screenshot ya, kita foto bareng. Ya Pak, ya siap. Siapa yang ganteng? Atau siapa? Pak Muh? Ada? Buka on cam. Siap. Pak Nailul. Pak Nailul. Atau Pak Zainal, silakan di komen. Oke, monggo senyumnya jangan lupa nggih. Iya. 1, 2. Siap. Saya share dulu biar nggak hilang. Halaman 2 belum. Dua siapa nih? Oke, halaman 2. Jangan lupa Pak Saihu ada di halaman berapa ini? Saya terima aja. Halaman berapa saya di halaman belakang. Halaman terakhir bagian kesimpulan. Oke, alhamdulillah sudah selesai Pak. Sudah ya, silakan share di grup. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak ya. Semuanya ya, selalu berikan yang terbaik, sukses semuanya, lulus tepat waktu dan yang paling penting sehat buat kita semuanya. Saya ingin ngalap barokahnya, ingin doa dari Pak Kiai Abdul Ghaffur. Monggo yang Ghaffur. Yang lain. Pak Yai. Ghaffur. Silakan siapa? Silakan Pak doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yawfina wa yawfina sita. Ya Rabbana kama yang bagi di wajhika wa Yang mana? Amin amin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf, terima kasih. Syukron. Hatur nuhun, terima kasih banyak buat semuanya. Renyah-renyah nih ya, kalau kita bercanda kita ketawa gitu ya dan lain sebagainya. Pokoknya semoga kita terus bisa silaturahim dan lain sebagainya. Amin. Pertemuan lagi ya untuk sinkronus, semuanya sehat itu yang terutama. Maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita ketemu nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.